الليل والنهار واختلاف الليل والنهار الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات. الله أكبر. الله أكبر. Terima kasih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita bersama insyaallah Al-Mukarram Al-Ustadznya, rekan-rekan kami pengurus DPC PKS Kecamatan Nongsa beserta jajaran se Batam Kota dan se Kecamatan Nongsa sama pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam taslim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari panitia mungkin tidak akan berpanjang lebar. Sebelumnya tentunya kami mengucapkan selamat datang di acara silaturahim saksi, kursi dan simpatisan se-Batam Kota dan Nongsa yang telah hadir pada pagi hari ini. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan silaturahim dalam rangka memperkuat ukhuwah kita, dalam rangka memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Nah, mudah-mudahan silaturahim ini bermanfaat bagi kita dan sekali lagi tentunya bernilai amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ikhwati, tentunya kalau kita lihat dari media, tidak semua media mewartakan kerja-kerja dakwah yang telah dilakukan oleh PKS ya sebagai partai dakwah. Namun setiap pekan ya, setiap minggu insya Allah PKS dengan kader-kadernya tidak terlepas dari kerja-kerja dakwah, melakukan pembinaan-pembinaan, baik pembinaan secara internal terhadap kader maupun pembinaan-pembinaan terhadap eksternal yang di luar kader atau simpatisan. Nah, pada kesempatan ini alhamdulillah kami dan kita semua telah hadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Innahu bima ta'amaluna basir. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Sekretaris Umum DPP PKS Bapak Raden Hari Cahyono, yang sama-sama kita hormati Ketua DPC Batam Kota Bapak Aldi, Ketua DPC Nongsa Bapak Ridho Sidik. Udah Ridho Sidik lagi dah. Ridho terus kalau dia mah. Yang saya hormati segenap pengurus jajaran pengurus DPC Batam Kota dan Nongsa, dan di sini juga ada beberapa pengurus dari DPD. Yang kami hormati para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu di tempat yang cukup indah. Mungkin banyak di antara kita yang baru pertama kali kemari. Benar gak Bu, Pak? Iya. Kalau kemarin saya juga baru sekali kemarin. Kemarin nih. Ya. Sono udah, tapi di depan doang. Ini merupakan satu keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Keberkahan kebersamaan dan keberkahan sebuah aktivitas dakwah
sehingga kita bisa duduk di tempat ini untuk melaksanakan sebuah aktivitas yang kita buat santai tapi insya Allah akan penuh dengan makna. Bapak-bapak ibu sekalian, sebagai sebuah partai dakwah, sebagaimana dikatakan oleh Ah Mulyadi tadi, sesungguhnya PKS adalah partai yang akan terus melakukan kegiatan yang tidak mengenal kata hanya di waktu pemilu. Kita adalah partai yang akan terus bergerak dan terus beraktivitas dengan berbagai macam kegiatan kita. Ada kegiatan kaderisasinya, ada kegiatan majlis taklimnya, ada kegiatan kewanitaannya. Ibu-ibu kemarin mungkin ibu-ibu ada yang ikut di acara Salimah Bu ya? Ya, di Batam Kota. Ada kegiatan kepemudaannya, sampai kegiatan kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena kita berpartai ini bukan cuma mengejar target-target politik kita, tetapi berpartai kita adalah dalam rangka untuk mengejar target-target kebaikan dalam hidup kita. Bukan cuma mengejar target-target politik. Kalau target-target politik sangat kecil, dia cuma waktu pemilu atau waktu pilkada saja. Tapi target-target kebaikan itu target-target yang harus ada setiap detik dan setiap menit kehidupan kita. Maka kegiatan yang kita lakukan adalah kegiatan untuk membangun seluruh komponen yang ada di dalam diri kita. Komponen pemikiran kita di PKS ada namanya ta'lim pekanan, dalam rangka untuk memperluas wawasan pemikiran kita. Ya. Target kebaikan dari sisi ruhiyah kita. Di PKS kita ditarget dalam masalah ibadah. Sholat 5 waktu kita seperti apa? Bacaan Quran kita setiap hari seperti apa? Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, perlu ketahui, laporan kami secara struktur kepada DPP itu ada namanya poin kegiatan kader. Salah satu kegiatan kader yang harus dipantau secara baik adalah kegiatan rutinitas ibadahnya. Ini menunjukkan bahwa kita bukan cuma partai politik. Itu dilaporkan ke DPP. Seperti apa kondisi ibadah kader-kader yang ada di Kepri. Karena ini akan menjadi salah satu komparasi, salah satu pertimbangan ketika kita gagal dalam mencapai target-target politik kita, target-target sosial kita, bisa jadi karena target-target ibadah kita lemah. Ketika target-target kita ibadah kita lemah, pertolongan Allah kepada kita pun akan terlambat. Ini yang ada di dalam partai kita. Maka bapak-bapak ibu sekalian, di sini saya akan menyampaikan satu ayat yang tadi saya bacakan. Ayat itu berbicara tentang pilar-pilar kekuatan yang harus kita miliki. Pilar-pilar kekuatan yang bukan saja untuk kita secara pribadi, untuk kita secara keluarga, tetapi juga pilar-pilar kekuatan yang bisa kita berikan kepada masyarakat kita secara luas. Sebelum saya bahas ayat ini berada di dalam surah Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Beristiqomahlah kamu wahai Muhammad sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu lakukan. Ayat ini dilatar belakangi oleh dua hal sebelum kita bicara kepada intinya. Yang pertama, Rasulullah dalam sebuah hadis pernah bersabda, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Surah Hud dan yang sejenisnya telah membuat rambut aku beruban, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beruban rambutnya karena mikirin ayat, Bu. Ya. Kalau kita rambut kita beruban mikirin apa? Mikirin utang. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Surah Hud dan sejenisnya telah membuat aku ubanan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, ya Rasulullah, ayat mana yang membuat rambut kamu beruban? Kata Rasul, ayat yang menyuruh aku untuk istiqomah. Karena bersikap istiqomah ini merupakan sikap yang berat. Kalau Rasulullah aja sampai ubanan mikirin istiqomah, apalagi kita? Ya,
Rasulullah dibimbing langsung, dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mikirin istiqomah aja sampai ubanan rambutnya. Ya. Kita gitu kan, dibandingin sama Rasul. Tapi ini adalah satu pelajaran penting. Ya. Yang kedua, ayat ini Allah sampaikan perintah istiqomah setelah Allah berbicara tentang kehancuran umat-umat terdahulu. Dari umat Nabi Nuh yang kaumnya didakwai selama 950 tahun, tapi yang ikut bersama dengan Nabi Nuh cuma segelintir orang, Allah tenggelamkan. Dari umat Nabi Hud yang kaumnya ketika didakwai membangkang dan bersikap premanisme, mengintimidasi para nabi. Dari kaum Nabi Lut yang kaumnya melakukan penyimpangan seksual, yang kemudian Allah balik bumi yang mereka pijak, kemudian Allah lemparkan mereka dengan batu-batu panas. Cerita tentang Nabi Musa yang kaumnya sering membangkang dan sering ngeyel, yang sampai dilaknat menjadi kera dan babi. Setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang umat-umat terdahulu, bagaimana penyimpangan mereka dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala azab mereka, kemudian Allah berkata, "Fastaqim, beristiqomahlah." Artinya, kalau kita tidak ingin seperti umat-umat terdahulu, resepnya ini. Ya. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, ayat ini berbicara tentang pilar-pilar kekuatan yang harus kita miliki. Yang pertama adalah fastaqim, kekuatan komitmen kita. Komitmen kita kepada ajaran agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena nilai diri kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia itu terlihat dari komitmen-komitmen kita. Komitmen tahu Bu? Kesetiaan. Ya, kesetiaan kita kepada ajaran agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini inti kekuatan kita. Ya. Kalau kita sudah tidak setia dengan agama Allah, dengan ajaran Allah, maka akan luntur kekuatan kita. Maka Umar pernah berkata, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Wa in ibtaghaina ghairahu adzallana Allah." Kita adalah umat yang telah Allah muliakan dengan Islam. Kalau kita mencari kemuliaan selain Islam, maka Allah akan hinakan kita. Kehinaan ini akan kita dapatkan ketika kita nggak setia dengan agama yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang kedua, kama umirta, kekuatan konsep. Dalam berislam, kita bukan cuma disuruh untuk setia, tetapi kita juga disuruh untuk paham apa itu Islam. Kita harus ngerti konsepnya, kita harus ngerti ajarannya. Maka disitulah Islam menyuruh kepada kita untuk terus belajar. Saya nih masih tetap ikut halaqah, Bapak-bapak Ibu sekalian, masih tetap ngaji. Ya. Ustadz-ustadz kita di DPP itu masih tetap ngaji. Bahkan tolok ukur seseorang di DPP itu bisa masuk menjadi pengurus, bahkan di tingkat-tingkat bawahnya juga, adalah kesetiaan dia untuk terus mau belajar. Karena kalau kita terus mau belajar, insya Allah kita akan bisa menyelesaikan berbagai macam tantangan-tantangan hidup. Kalau kita berhenti belajar, kita akan tergerus oleh perjalanan zaman. Maka itulah kenapa ayat yang pertama Allah menyuruh kita untuk membaca. Perlu Bapak-bapak ketahui, ada satu perpustakaan terbesar di Amerika. Di pintu masuknya itu adalah firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena tidak ada satu umat pun di muka bumi ini yang diturunkan pertama kali firman-Nya kepada Tuhan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah umat Iqra. Umat yang harus belajar untuk memahami konsep-konsep kita. Dan konsepnya ada di dua tempat. Taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua warisan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian berpegang teguh kepada kedua warisan ini, maka kalian tidak akan pernah sengsara, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pilar kekuatan yang harus kita miliki, kekuatan komitmen tadi, kekuatan kesetiaan, kemudian kekuatan konsep. Yang ketiga adalah kekuatan moralitas kita.
yang Allah ungkapkan dengan kalimat wa man taba, dan orang-orang yang bertaubat. Kenapa kekuatan moralitas ini diungkapkan dengan kalimat taubat? Kita sebagai manusia, bapak-bapak ibu sekalian, pasti kita melakukan dosa, kesalahan. Apakah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, antara kita dengan sesama kita. Apakah disengaja atau tidak disengaja? Orang-orang yang masih mau bertobat dan mengakui dosanya berarti orang-orang yang masih memiliki moralitas. Tetapi orang yang tidak mau mengakui kesalahannya, bahkan merasa benar, merasa bangga dengan dosa dan perbuatan salahnya, ini orang yang sudah terjerumus ke lembah kelemahan moralitas. Maka kalimat moralitas ini diungkapkan dengan kalimat taubat. Dan pertarungan kita, bapak-bapak ibu sekalian, di sini. Ya, pertarungan kita adalah di sini. Karena sesungguhnya di dalam diri kita ini ada pertarungan abadi yang tidak akan pernah berhenti sampai kita meninggal. Yaitu pertarungan antara yang hak dan yang batil. Ketika kita mampu memenangkan pertarungan-pertarungan ini, insya Allah di luar kita akan bisa memenangkan pertarungan-pertarungan itu. Yang keempat, setelah kekuatan moralitas adalah kekuatan kebersamaan. Wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang bertobat bersamamu. Disinilah pentingnya kita berjamaah, bapak-bapak ibu sekalian. Disinilah pentingnya kita berorganisasi. Disinilah kita pentingnya ada acara yang selalu mengumpulkan kita dalam rangka untuk saling membangun kebersamaan. Karena kebersamaan inilah yang akan menumbuhkan kekuatan di antara kita. Ketika kita sedang lemah secara iman, ketika kita sedang lemah secara pemikiran, kita ketemu dengan kawan-kawan kita, ada energi baru yang kita dapatkan. Maka para sahabat selalu berkata, hayya bina nu'min sa'ah, mari kita beriman sejenak. Yaitu dengan berkumpul bersama, membaca Al-Quran, kemudian melakukan kajian keislaman. Ada keimanan. Maka itulah kenapa para lelaki diwajibkan setiap minggu sekali untuk sholat Jumat. Ini dalam rangka untuk menumbuhkan kekuatan kebersamaan di antara umat Islam. Dan disitulah keimanannya dicas, pemikirannya kembali disegarkan. Cuman sayang, kalau sholat Jumat banyak yang syahid, ya banyak syuhada. Ya, saya sering jadi khotib, saya lihat, waduh, banyak yang kecapean. Makanya itu kalau Jumat disunahkan kita mandi dulu, pakai wangi-wangian supaya kita datang sholat Jumat itu ketika kita dalam kondisi segar. Kalau kita dalam kondisi dari kerjaan, kalau bisa ya dibuat sesegar mungkin. Ya. Karena itu adalah waktu yang Allah sediakan untuk menyegarkan kembali keimanan kita. Maka kekuatan kebersamaan ini penting. Yang terakhir Allah katakan wala tatagaw, kekuatan kedisiplinan. Bapak-bapak ibu sekalian, hidup tanpa kedisiplinan kita akan kacau. Maka Allah menyuruh kita untuk disiplin. Ya. Terakhir Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kita lakukan. Artinya harus ada perasaan merasa selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan mengikat kita. Perasaan selalu dipantau oleh Allah, perasaan selalu dilihat, perasaan selalu diperhatikan oleh Allah, perasaan selalu dicatat oleh Raqib dan Atid yang ada di kanan dan kiri kita. Inilah yang akan terus memotivasi kita untuk bisa istiqomah, komitmen, setia kepada Allah, untuk bisa terus belajar agar kita bisa ngerti agama kita, untuk terus menjaga moralitas kita, untuk terus menjaga kebersamaan kita, untuk terus menjaga kedisiplinan kita. Sehingga dengan itu kita akan bisa menjadi orang-orang yang terus mampu berbuat baik dan mampu melahirkan kebaikan-kebaikan. Di PKS kita berusaha untuk menghadirkan nilai-nilai seperti ini. Di PKS kita mencoba bersama-sama untuk terus bisa melahirkan kebaikan-kebaikan seperti ini. Inilah cita-cita besar kita. Karena target kita bukan cuma target politik. Target kita adalah merubah peradaban. Allahu Akbar. Merubah peradaban. Dan inilah titipan anak cucu kita, bapak-bapak ibu sekalian. Bukan sesuatu yang kita harus wariskan kepada anak cucu kita. Kita balik istilahnya. Titipan anak cucu kita. Ya.
Anak cucu kita sudah menitip kepada kita untuk menjadi orang-orang baik agar supaya warisan itu bisa kita berikan kepada mereka. Ya. Dan insya Allah ketika kita memiliki cita-cita itu, segala aktivitas yang kita lakukan, termasuk kegiatan hari ini, semuanya akan bernuansa ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf apabila ada kalimat yang tidak berkenan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suat luar biasa taujih ya untuk siang pagi hari ini. Mudah-mudahan benar-benar menjadi taujih ya. Dan nggak diulas tadi. Kelupaan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustadz Haji Abdurrahman LC. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dari yang beliau sampaikan tadi. Tentunya bisa kita ambil pelajaran ya, yang menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan kita tentunya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebelum kita mulai acara kita, insya Allah kita akan awali ya. Tentunya kita berharap Allah sentiasa melindungi kita, Allah sentiasa melancarkan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kita, semoga Allah melancarkan segala urusan kita dan Allah mudahkan tentunya dari setiap langkah yang kita rencanakan. Baik, selanjutnya kita akan serahkan langsung kepada tim trainer sama kita Pak Mustirat. Saya selaku perwakilan mengucapkan terima kasih atas perhatian. Poin Marina dalam acara outbound ataupun silaturahmi porsi dan saksi DPC Nongsa dan Batam Kota gabung. Dan alhamdulillah kami diamanahi untuk dalam beberapa waktu ke depan akan memfasilitasi daripada keinginan panitia untuk kita bersilaturahmi bersama melalui game dan simulasi yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk